Surat Yunus surat yang ke-10 ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa la'ihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Fama amana, maka tidak beriman li Musa kepada Musa illa dzurriyyatun, kecuali anak-anak muda, keturunan, maksudnya anak-anak keturunan anak-anak muda, min qaumihi, dari kaumnya, ala khaufin min fir'auna, ala khaufin dalam keadaan takut atau atas ketakutan, min fir'auna terhadap Fir'aun, kepada Fir'aun, takut kepada Fir'aun, wa malaihim dan pembesar-pembesar mereka, ayyaftinahum, bahwa mereka menfitnah mereka Fir'aun dan pembesar-pembesar itu menfitnah mereka, orang yang beriman pada Musa tadi. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun itu la'alin, sungguh sombong, merasa dirinya tinggi, fil ardi, di muka bumi, menyombongkan diri, merasa dirinya tinggi di muka bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Fir'aun, laminal musrifin, lamin, sungguh termasuk al musrifin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada yang beriman kepada Musa, meskipun Nabi Musa itu datang dengan ayat-ayat yang jelas, dengan mukjizat, ya, yang tidak terkalahkan, kecuali sedikit saja dari kaumnya Fir'aun, ya, kaumnya Fir'aun. Dzurriyah itu humus syabab, ya, dzurriyah anak turun, maksudnya anak-anak muda. Mereka itu berimannya juga dalam keadaan takut kepada Fir'aun, takut ketahuan, karena kalau ketahuan nanti disiksa, bisa jadi mati gara-gara itu, gitu. Atau disuruh kembali, dipaksa kembali kepada kekafiran, gitu. Maka mereka takut kalau ketahuan, sehingga imannya itu dengan sembunyi, gitu kan, ya. Itu yang dikatakan takiyah itu. Takiyah itu gitu, takut kepada orang pembesar kafir sehingga tok-tok gitu. Bukan wong Syiah ngaku ahlus sunnah jenenge takiyah, bukan itu gitu. Salah istilah gitu loh, salah istilah. Kalau takiyah itu gitu tadi, takut pada orang kafir, kafirnya itu berkuasa sehingga pura-pura kafir padahal sebenarnya dia beriman. Seperti yang dilakukan oleh Zaid bin Khattab, betul ya, Zaid bin Khattab dan Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid itu suaminya Fatimah binti Khattab. Fatimah itu adiknya Umar bin Khattab. Jadi Sa'id bin Zaid ini iparnya gitu. Selain ipar, dia juga masih saudara, itu masih berhubungan nasab dengan Umar bin Khattab. Itu Sa'id bin Zaid. Terus ada lagi Zaid bin Khattab, itu saudaranya Umar juga, kakaknya apa adiknya itu, Zaid bin Khattab. Itu juga beriman gitu. Beriman tapi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau ketahuan Umar bisa disiksa habis itu. Orang-orang walaupun saudara, tapi Umar itu kejam. Pokoknya ada orang beriman kepada Muhammad, dia siksa. Nah, gitu kayak disiksa sampai keluar kafir lagi kepada Muhammad. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sampai akhirnya karena sudah jengkel kepada Muhammad, Umar kemudian siap membunuh Nabi, kan ceritanya gitu ya. Di kitab-kitab sirah, kitab tarikh kita dapatkan Umar membunuh Nabi, sampai tengah jalan ketemu sama, saya kok lupa namanya itu, orang kafir. Tanya, "Mar, kamu mau kemana, Mar?" "Saya mau bunuh Muhammad itu." "Oh, tak bunuh dia." "Loh, Mar, kamu bunuh Muhammad, sekarang ini kamu bunuh, besok Bani Abdul Muthalib atau Bani Hasim bunuh kamu." Oh, mereka itu gitu kok. Orang kafir, orang Quraisy kan gitu, orang jahiliyah itu kan kuat sekali. Walaupun Muhammad ini dikatakan menyimpang, iya, tapi ini bani kami. Begitu kamu bunuh, besok kamu dituntut balik bunuh. Loh, kata Umar, "Oh, tidak begitu. Begitu aku bunuh Muhammad, aku langsung menyerahkan diri pada Bani Abdul Muthalib itu dikisos. Wis. Yang mati dua jadinya, Muhammad sama Umar. Tapi selesai urusan ini.
sudah tidak berlanjut lagi. Loh, itu Umar gitu. Jadi mikirnya dia itu mencari yang paling gampang cara penyelesaiannya piye? Bunuh Muhammad. Kalau Muhammad dibunuh, Bani Hasyim marah. Bani Hasyim marah, paling mencari yang membunuh. Yang membunuh ngaku, no, saya yang membunuh Muhammad. Sudah, silahkan dibunuh. Bunuh sudah, selesai. Gitu. Ini mati satu, mati satu, sudah selesai. Itu bagi Umar begitu. Sudah. Akhirnya Umar mau berangkat lagi, dipegang lagi sama orang tadi. Umar, apa kamu tidak memperbaiki keluargamu dulu? Kok kamu bunuh Muhammad? Lawan keluargamu itu ada yang ikut Muhammad. Kaget, loh, siapa? Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Itu dua-duanya sudah masuk Islam, ikut Muhammad. Kaget Umar. Balik tidak lagi ke rumah Arqam bin Abil Arqam kan ya, waktu itu Nabi sedang berdakwah di sana di kaki bukit Sofa itu kan. Balik kembali ke rumahnya Fatimah. Di situ ada Khobbab bin Al-Arad sedang membacakan Al-Quran surat apa? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya itu. Bacakan karena pakai suhuf kan ya, dibaca nih dua orang itu dengarkan bacaannya Khobbab bin Al-Arad. Umar datang buka pintu. Sebelum buka pintu kan dikunci kan, ketok pintu dulu. Begitu diketok pintu, Khobbab bin Al-Arad delik itu apa? Sembunyi, gitu, bersembunyi di balik pintu, sembunyi. Akhirnya begitu masuk, Umar langsung tanya pada Fatimah, apa benar berita yang aku dengar bahwa kamu sama suami kamu sudah ngikut Muhammad, sudah jadi masuk Islam? Terus Fatimah diam saja. Terus Sa'id bin Zaid, betul kamu begini masuk Islam. Kata Sa'id, Umar, kalau kebenaran itu ada di pihak lain, bukan di pihak kamu, apa kamu tetap bertahan, tidak mau mengikuti kebenaran? Wah, Umar tahu, oh, ini maksudnya berarti sudah betul. Pukul diajar itu ya, diajar habis-habisan sampai akhirnya Fatimah membela suaminya. Gara-gara Fatimah membela suaminya, Fatimah ditampar oleh Umar. Sekali ditampar langsung berdarah mulutnya, berdarah. Begitu berdarah, Fatimah malah kendel itu apa? Berani mengucapkan, memang saya sudah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu. Nah, begitu Fatimah berani, Umar malah berhenti, diam, lalu diam saja, lalu dia lihat suhuf. Jadi tadi kan apa namanya, bawa suhuf, lembaran isinya kalamullah, itu tulisan kalamullah. Sebagian di bawah Khobbab, sebagian tertinggal di situ. Kelihatan sudah disembunyikan Fatimah tapi kelihatan. Itu apa itu? Itu suhuf. Suhuf apa itu? Isinya kalamullah, tulisan yang isinya perkataan Allah. Saya baca, enggak boleh. Saya baca, enggak boleh. Kamu kafir, enggak boleh baca. Kata Fatimah binti Khattab. Kata Fatimah, kalau kamu pengen baca, kamu mandi dulu. Umar mandi bersih, terus baca surat itu tadi, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, dan seterusnya itu ya, sampai ayat 8 atau berapa itu. Kata Umar, ini bukan omongan orang, ini bukan omongan manusia. Orang yang bawa ini tidak layak untuk dimusuhi, kata Umar begitu. Tidak layak dimusuhi. Terus dia lanjutkan lagi. Kan itu melompatkan ya. Kemudian ayat ke-12 apa ayat ke-14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri inna sa'ata atiyatun akatu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Itu kan itu ya, nanti silakan dilihat di surat Toha itu. Lalu Umar mengatakan, sekarang Fatimah tunjukkan di mana Muhammad. Kata Fatimah, tidak. Kamu mau bunuh dia atau tidak? Akan saya beritahu. Enggak, saya mau datang, mau masuk Islam lagi. Begitu. Orang yang tadinya mau membunuh datang, balik jadi masuk Islam. Ceritanya berlanjut kan waktu itu. Berlanjut, akhirnya Umar diberitahu dia ada, Rasul ada di rumah Arqam bin Baitil Arqam, rumah Arqam bin Abil Arqam. Datang ke sana, masih bawa pedang kan? Masih bawa pedang. Sampai di sana ketuk pintu, mau dibukakan itu, dilihat dulu siapa di luar. Ternyata Umar bin Khattab bawa pedang, kan gitu kan. Wah, ini berdarah-darah ini nanti kan gitu kan ya. Akhirnya Hamzah yang keluar, Hamzah sudah masuk Islam. Hamzah keluar menghadapi Umar, kamu mau apa Umar? Mau perang, ayo perang, saya layani, duel sama saya, itu kata Hamzah. Tapi kata Umar, tidak, saya mau datang untuk masuk Islam.
Akhirnya Umar masuk Islam dan dia bersumpah, ya Rasulullah, saya sudah banyak berdosa untuk Islam ini, saya sudah banyak memaksa orang untuk keluar dari Islam, maka izinkan saya Rasulullah, saya akan datangi setiap orang yang pernah saya ajak untuk memusuhi engkau, tak datangi untuk saya ajak untuk masuk Islam. Saya sampaikan, pokoknya tidak pernah ada satu tempat pun di masa jahiliyah yang saya pernah berbuat baik buruk di situ, kecuali akan saya datangi untuk saya dakwai masuk Islam. Nah gitu kan, datang pada Abu Jahal, Pandani, masuk Islam. Saya masuk Islam, sampai Abu Jahal tak percaya. Kamu masuk Islam? Kata orang kafir itu sampai, orang-orang beriman pada waktu itu mengatakan, kalau khimarnya Umar masuk Islam mungkin iya, tapi kalau Umar tidak mungkin. Itu gitu sampai begitu, saking apa namanya, menyangat-nyangatkan gitu loh. Umar kok masuk Islam itu keajaiban dunia gitu loh. Jadi saya kalau himarnya masuk Islam saya percaya, tapi kalau Umar masuk Islam saya tidak percaya, sampai begitu. Saking dahsyatnya permusuhan, tapi ternyata Allah membuka itu. Ya dia kembali ke sini ya. Jadi itu berani kalau Umar, tapi ada juga sahabat yang diam-diam tadi kayak Sa'id bin Khattab itu kan diam-diam, tidak banyak bicara. Tapi kalau Umar tidak, keras sampai mengatakan ketika mau hijrah itu yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar mengatakan, saya umumkan pada kafir Quraisy bahwa besok saya mau hijrah, ini muhajir, aku akan hijrah besok, lewatnya jalan sini, maka siapa saja yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan mencegat saya. Bukan gitu. Siapa yang pengen bojone jadi rondo, itu jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan mencegat saya. Saya lewat sini nih. Tidak ada yang nyegat. Memang jagoan menangan, selalu menang dalam berkelahi kan gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang yang kayak ini tadi, yang menyembunyikan imannya. Lah ini itu bukan kekurangan sebenarnya, karena memang keadaannya beda-beda. Makanya ada orang dengan kemampuannya dia menunjukkan bahwa dia berdakwah dengan terang-terangan, tapi ada orang yang dakwahnya itu dengan sembunyi-sembunyi. Ya nggak apa-apa. Memang masing-masing dengan kedudukannya masing-masing kan, nggak ada masalah. Itu makanya ini juga begitu di sini. Jadi kata-kata dzurriyyatun min qaumihi itu sebagian mengembalikannya hi kepada kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel, ada yang hi kepada Fir'aun, yakni kaumnya Fir'aun gitu. Jadi kalau kaum Fir'aun itu kan kaum Mesir, orang Kipti ya nih, orang kita jadi Egypt sekarang itu, orang Kipti. Lah kalau itu orang Kipti ya, ini berarti yang salah satunya adalah Imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, yang disebut oleh Nabi sebagai salah satu dari 4 wanita sempurna gitu. Kamula minar rizali katsir wa la yakmul minan nisa illa arba'ah. Yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Nabi kan orang-orang sempurna ya, Rasul orang-orang sempurna kan banyak. Jumlah Rasul kan banyak. Tapi tidak ada yang sempurna dari kalangan kaum wanita kecuali 4 saja. Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, Imra'atu Fir'aun, kemudian Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, dan Fatimah binti Rasulullah, Fatimah binti Muhammad. Itu 4 wanita yang sempurna ya. Kamula minan nisa walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali 4. Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, Imra'atu Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, dan Fatimah binti Muhammad, Ummu Abiha. Fatimah itu julukannya Ummu Abiha, ibu dari bapaknya gitu. Karena Nabi yatim kan ya, tidak punya ibu. Fatimah ini menggantikan kedudukan ibunya Nabi gitu. Subhanallah, anaknya Nabi tapi julukannya itu Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Nah, gitu. Jadi saking beliau ini luar biasa dalam membela Rasulullah sejak kecil gitu. Rasul kan pernah di Bukhari kan ada juga itu ceritanya itu. Rasul itu sedang sholat di Ka'bah, waktu itu masih di Mekah, banyak patung juga, tapi kan Rasul mendekat ke Ka'bah, sholat di situ. Lalu oleh Abu Jahal diambilkan kotoran unta dan jeroan unta, ditimpukkan ketika Nabi sujud, ditimpuki kotoran unta itu, rujuk gitu. Jadi akhirnya kan jadi kotor semua kan tubuh beliau. Nabi tidak bangkit dari sujud lama sekali karena mau bangkit kotor tubuhnya, khawatir nanti kalau bangkit semakin kemana-mana kotorannya itu. Yang ngelihat itu Abdullah bin Mas'ud,
Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil gitu, krempeng kecil, kakinya konon agak cacat itu sehingga kayak miring apa bagaimana gitu ya gambarnya gitu. Abdullah bin Mas'ud, dia lihat, dia yang ceritakan hadis itu, dan dia tidak berani apa-apa. Aku ngarep nanti kalau saya bersihkan, nanti kalau dipukul sama Abu Jahal gimana saya itu, nggak berani gitu. Lihat saja dari jauh dia susah sedih tapi nggak berani menolong Nabi. Akhirnya datanglah Fatimah binti Rasulullah, anak kecil, perempuan, masih kecil, dia sambil membersih karena mungkin diberitahu seorang gitu ya, beritahu, lalu dia datang, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadisnya itu, lalu Fatimah membersihkan kotoran dari tubuh bapaknya sampai bersih sambil memaki-maki. Anak kecil loh, anak kecil perempuan maki-maki Abu Jahal, maki-maki Uqbah bin Rabi'ah, siapa Syaibah bin Rabi'ah yang ada di situ, orang-orang itu, Uqbah bin Abi Mu'id dan macam-macam itu, dimaki-maki karena melumuri kotoran bapaknya kan ya, sambil dimaki-maki, dan mereka diam saja, dimaki-maki anak kecil, tidak dipukul ya, tidak, dibiarkan saja sampai bersih, sampai akhirnya sudah bersih. Nabi kemudian bangkit dari sujud, menyelesaikan sholatnya. Ketika sudah selesai, Nabi itu mengangkat tangan ke atas gini, berdoa gitu, Allahumma alaika bi Amr ibn Hisham, diucapkan satu-satu, dipanggil satu-satu orang. Amr bin Hisham itu Abu Jahal kan ya, alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, macam-macam, 8 orang itu sebutkan semuanya, Allahumma alaika itu semuanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku lihat 8 orang yang disebut Nabi itu semuanya mati pada perang Badar, mati semuanya, termasuk Abu Jahal yang dibunuh juga oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Akhirnya dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud ceritanya kan ya, dia sudah dilukai dua orang, anak muda, terluka kakinya, jatuh nggak bisa bangkit lagi, terus dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, ceritanya begitu ya. Kembali ke sini ya, jadi ini kaumnya Nabi Musa atau kaum Fir'aun. Terus takutnya itu kenapa? Ayyaftinahum, bahwa mereka memfitnah mereka, nanti difitnah ya, kalau bertahan tetap beriman, nanti kalau tidak, daripada ketahuan iman tadi malah jadi kafir, mending tidak ketahuan iman. Nah gitu loh, tampak sebagai kafir tapi menyembunyikan iman. Wa inna fir'auna la'alin fil ard, karena Fir'aun itu sombong, merasa dirinya tinggi di muka bumi, arogan gitu ya. Wa innahu laminal musrifin, dan sungguh dia itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Orang itu kalau punya kekuasaan, semakin besar kekuasaannya semakin melupakan. Kalau kata teman saya dulu, orang Visipol itu, dia bilang cara untuk melanggengkan kekuasaan dalam teori politik nih ya, politik ya, boleh setuju boleh enggak, cara untuk melanggengkan kekuasaan itu harus mengurangi kekuasaan orang lain gitu loh. Kalau kita biarkan orang lain berkuasa, kita jadi akan turun nanti gitu loh. Jadi caranya agar kekuasaan itu langgeng, kekuasaan orang lain kita preteli, semakin banyak yang dipreteli, kita semakin kuat. Itu kalau teori politik begitu. Nah, kalau orang berkuasa cenderung mempertahankan kekuasaannya ya. Kecuali kalau dia seorang muslim, tentunya tidak begitu, karena dia memandangnya sebagai satu tanggung jawab gitu ya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Ada pertanyaan sebelum ayat berikutnya? Tidak ada ya. Ayat 84, 85, 86. Wa qala Musa, dan berkata Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika adalah kalian, amantum, kalian beriman, billahi, kepada Allah, fa'alaihi, maka kepadanya tawakkalu, berserah dirilah kalian, bertawakallah kalian. In kuntum, jika adalah kalian, jika kuntum adalah kalian, muslimin, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam. Faqalu, lalu mereka berkata, orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Musa ini berkata, alallahi tawakkalna, kepada Allah, atas Allah tawakalna, kami berserah diri, kami bertawakal. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami fitnatan, sebagai fitnah, lil qaumid dzalimin, untuk orang-orang yang zalim.
menjadi fitnah itu maksudnya menjadi sasaran fitnah, menjadi sasaran penyiksaan gitu maksudnya begitu. Wa najina, dan selamatkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Rahmat itu artinya kasih sayang. Minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Nabi Musa berbicara kepada Bani Israel, ya, kaumnya kan ya qaumi, kalau kalian beriman kepada Allah maka bertawakallah kalian kepada Allah. Jadi, iman harus diiringi dengan tawakal gitu. Tawakal itu apa? Menyerahkan hasil akhir dari kerja, dari usaha itu kepada Allah. Itu tawakal namanya. Jadi ikhtiar dijalani tapi tawakalnya juga iya. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar saja. Kadang-kadang ikhtiar manusia itu tidak cocok dengan hasilnya kok. Ikhtiarnya kemana, hasilnya kemana, kan gitu kan ya. Ya itulah makanya, karena itu Allah Maha berkuasa dalam hal itu, sehingga ya kita tetap tawakal, jangan meninggalkan tawakalnya, jangan mengandalkan ikhtiarnya gitu. Orang belajar bela diri, kan memang disuruh kan ya, menjaga diri supaya tidak jangan dizalimi orang, belajar bela diri. Tapi kita jangan tawakal dengan bela diri kita itu, jangan, tawakalnya kepada Allah gitu. Karena kalau saya sudah sabu hitam, bukan gitu, sudah sabu hitam saya itu, jadi pelatih sudah, jadi karate atau kempo taekwondo gitu, sudah jadi pelatih, wah saya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang. Jangan begitu, jangan. Saya diceritani, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian satu saat kenal ada kiai namanya Uzairon, Ustadz Uzairon, orang Temboro itu, orang jamaah tabligh itu. Saya dulu kebetulan pernah ke pondoknya bersama Ustadz Sembodo almarhum itu ya, Allah yarham. Datang ke sana terus ngaji, mau ikut ngaji sebenarnya, tapi akhirnya ya cuma ikut Jumatan di pondok itu bersama Ustadz Uzairon nih. Mau ke pondok, oh ya tak boncengkan, pakai mobil, kita malah digoncengin Ustadz Uzairon sampai ke pondoknya, pondok Temboro itu namanya pondok apa itu, lupa saya. Itu dia cerita gini, di salah satu bayannya ya, saya cari kok belum ketemu itu. Kata dia, Fir'aun itu punya istana, punya benteng, penjaganya itu berlapis-lapis. Jadi kalau kata kita barangkali ya, kata kita ada ring 1 yang paling dekat, ada ring 2, ada ring 3 gitu, berlapis-lapis penjaganya itu. Sehingga sampai digambarkan tidak ada yang bisa menyakiti Fir'aun itu. Sampai di dekatnya Fir'aun itu ada penjaganya, tidak cuma manusia, ada singa juga. Singa-singa lapar itu dia terus jaga. Pokoknya kalau ada orang mau dekat pada Fir'aun, dimakan oleh singa tadi, diterkam, dimakan, habis gitu. Tetapi Allah itu namanya Allah kan, Allah maha kuasa kan. Cara untuk menjadikan Fir'aun susah itu apa? Cuma dikasih mimpi. Kan kita tahu tuh ya, Fir'aun itu kan ngimpinya itu ada anak kecil memukul dia pakai tongkat kan gitu. Jadi anak kecil datang, anak kecilnya itu dari Bani Israel, datang bawa tongkat mukul dia, mukul kepalanya gitu. Setiap tidur mesti ngimpi gitu. Lah kalau ngimpi penjaga sekian banyak itu gunanya untuk apa itu? Apa bisa mereka menolak ngimpi? Kan tidak bisa gitu. Nah itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cari gini mulai kitab Oppo itu kan saya sampai sekarang belum ketemu itu ya. Nanti kalau ada yang ketemu saya diberitahu. Tapi saya sekarang makanya saya bilang dulu, nanti nggak saya ditutup. Itu kitab apa? Saya tidak tahu saya. Saya dapat cerita dari Gusron itu, Ustadz Uzairon. Jadi itu ngimpinya itu tiap malam gitu. Nah kalau ngimpi cara nolaknya gimana? Cara jaganya itu loh gimana? Nggak tidur ya, malah susah kan nggak tidur. Tapi setiap kali tidur mesti ngimpi gitu. Ngimpi ada anak kecil bawa tongkat mukul kepalanya itu. Ya sebenarnya nggak sakit, tapi di mimpi kan sakit gitu. Walaupun bangun ya sana nggak apa-apa, kepalanya kok jadi benjol ya enggak, tapi kan terganggu oleh mimpi. Nah kalau mimpi itu cara nolaknya gimana? Itu loh Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Jadi orang sekuat Fir'aun itu bisa disiksa oleh Allah dengan cara seperti itu. Siksanya cuma dikasih ngimpi saja lah. Mimpi tapi ngimpinya itu terus dan menjengkelkan kan. Kalau dia kalah oleh pasukan besar itu masih agak apa istilahnya, agak bergengsi gitu loh. Ini anak kecil gitu, anak kecil belum balik bawa tongkat mukul kepalanya, kuk gitu.
Nah, tiap kali datang pukul gitu, dan Fir'aun tidak bisa mengelak, itu mesti selalu kalah gitu loh. Nah itu kan sampai jengkel, akhirnya kan muncul undang-undang itu kan, pokoknya kalau ada anak perempuan, anak apa, ada bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh kan gitu. Pokoknya semua bayi laki-laki harus dibunuh gara-gara itu, gara-gara dia ngimpi seperti itu, terus muncul apa peraturan yang seperti itu. Ya kembali ke sini ya. Jadi suruh bertawakal kepada Allah, maka kita tawakal saja. Nabi itu ketika perang Badar, apa yang beliau lakukan? Perang Badar itu yang membawa senjata itu cuma berapa belas orang saja. Wong itu mau mencegat kafilah dagang kok, kan gitu kan. Memang ada 313 orang, tapi sebagian besar 75% atau 80%, 90% itu tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Tangan kosong saja, yang bawa senjata cuma berapa belas saja. Karena mau mencegat kafilah dagang yang dijaga biasanya, tapi menjaganya nggak begitu banyak kan. Loh kalau Allah mempertemukan dengan pasukan perang, kan gitu kan. Karena inginnya ketemu dengan itu, terus ghairu dzati syaukah kan gitu kan, tapi Allah menjadikan ketemu dengan yang dzatu syaukah, yang punya senjata, dan jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. 313 orang bertemu dengan 1000 orang pasukan Quraisy, kafir Quraisy yang bersenjata lengkap. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu berdoa kepada Allah. Wes tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, sudah kebacut, ada depan, nggak boleh lari. Ini kalau hitung-hitungan zahir mesti kalah, ini sudah kalah. Maka Rasul mengatakan, ya Allahumma in lam tansur hadhil asobah atau kama qala nggih falan tu'bad abadan. Ya Allah, kalau engkau tidak menolong ini, kalau kelompok ini kami tidak menang ya Allah, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Lu gitu. Dahsyatnya itu doa ayat. Pokoknya tidak ada lagi yang menyembah engkau lagi ya Allah, karena sudah habis ini muslimin. Akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk membantu muslimin. Dan di perang itu yang dilakukan Nabi apa? Menaburkan pasir. Nah pasir itu untuk apa sih? Ya pasir ya, tapi yang bisa dilakukan cuma itu saja kok. Nggak bawa senjata. Mereka bawa senjata, ditaburi pasir. Tapi apa kata Allah? Gimana itu bunyi ayatnya itu? Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar itu, tapi Allah yang melempar. Akhirnya orang-orang itu mati gara-gara dilempari pasir. Dilempari pasir. Jadi dulu ini cerita ustadz kita dulu, itu guru-guru kita zaman PKI dulu, itu pernah suatu ketika pemuda-pemuda Islam itu dikepung sama PKI, sama pemuda rakyat gitu kan ya, jumlahnya berkali-kali lipat lah. Orang-orang itu biasanya mereka itu kan punya aji ilmu kebal gitu loh, kebal di pedang nggak apa-apa, di panah nggak apa-apa gitu kan, biasa pakai itu. Nah lantas pemuda-pemuda Islam ini karena sudah nggak ada lagi senjata yang bisa mereka gunakan, mereka pakai batu. Nah, cuman melemparkan batunya itu sambil takbir gitu loh. Allahu Akbar sambil lempar batu. Lah orang-orang ini yang PKI pemuda rakyat yang konon sudah pakai ilmu kebal itu tidak kebal. Jadi dilempari batu sampai berdarah-darah gitu. Sampai berdarah-darah mereka lari sambil mengatakan, "Saya kena batu Allahu Akbar," itu katanya gitu. Jadi batunya itu bukan batu sembarangan, batu Allahu Akbar katanya gitu. Jadi kebalnya itu hilang. Nah itu ya itu karena Allah saja, Allah menghendaki begitu ya terjadi begitu. Maka sekali lagi nih, ikhtiar maksimal kita kerjakan, jangan malas berikhtiar, tapi tawakalnya bukan kepada ikhtiar kita, tawakalnya kepada Allah. In kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Kenapa? Karena alaihissallahu bikafin abdah. Surat Az-Zumar itu ayat 36 nggih. Bukankah Allah itu mencukupi hambanya kalau orang bertawakal? Terus di surat At-Tolak ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Karena siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup bagi dia, mencukupi dia. Gitu ya. Jadi ayat-ayat seperti itu menunjukkan bahwa kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqalu 'alallahi tawakkalna, suruh bertawakal, mereka mengatakan 'alallahi tawakkalna, ya kami bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah sambil berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan, ya Allah janganlah engkau jadikan kami fitnah untuk kaum yang zalim. Maksudnya janganlah engkau menjadikan mereka menang atas kami, berkuasa atas kami, maksudnya begitu ya. Jadi fitnah itu gitu, kami kena fitnah gara-gara orang-orang zalim itu. Kalau mereka kuasa atas kami jadi kena fitnah.
seperti yang terjadi muslimin di Indonesia sekarang ini kan ya, didolimi oleh kekuatan-kekuatan non muslim atau kekuatan Islam yang memusuhi Islam gitu. Kan ada kan orang Islam tapi memusuhi Islam, tidak suka dengan segala yang berbau Islam itu loh. Orang Islam ning yang iso ki ojo ketok Islami gitu loh. Ada yang begitu kan, saudara-saudara kita muslimin kan memang ada yang begitu gitu loh. Kalau ada orang Islam mendakwakan Islam tidak suka gitu. Kita itu majemuk, kita itu apa namanya, plural gitu. Kita pluralitas, jangan hanya eksklusif muslim saja loh. Kita tidak pernah mengatakan eksklusif, cuman Islam ini harus kita dakwakan. Memang berdakwahkan Islam itu bukan berarti kok tidak menghormati orang yang lain, tidak, memang mengajak kok. Tugas kita memang mengajak pada orang-orang itu gitu ya, harusnya berpikirnya begitu. Maka di sini kan ada kata-kata tadi, la taj'alna fitnatan lil qaumil dzalimin, janganlah engkau jadikan mereka berkuasa atas kami sehingga memfitnah kami, wa najjina, dan selamatkan kami bi rahmatika, dengan kasih sayangmu, rahmatmu, minal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Nah, ini kita baca ya boleh, kita baca supaya terselamatkan dari orang-orang dolim. La taj'alna fitnatan lil qaumil dzalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Begitu. Nah, salah satu cara untuk menghindari fitnah ya jangan memasukkan diri kita pada tempat-tempat yang biasa kena orang cenderung kena fitnah. Nabi kan mengatakan nanti itu akan ada masa orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri dalam masa fitnah ya. Orang yang berdiri tapi diam lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya karena itu semuanya mendekati fitnah gitu loh. Jadi ini ada fitnah. Orang yang duduk untuk sampai ke fitnah itu dia harus berdiri dulu kan. Nah, dia duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Karena yang berdiri ini cuma tinggal melangkah saja gitu loh. Dan yang berdiri itu masih lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah itu tadi. Karena dia baru berdiri, belum jalan ini, masih lebih baik. Orang yang berjalan itu masih lebih baik daripada orang yang berlari mendekati fitnah itu tadi. Gitu. Jadi caranya untuk menyelamatkan diri dari fitnah itu jauhkan sejauh mungkin dari sumber-sumber fitnah itu. Gitu loh. Kalau kita terjauh, ya insya Allah tidak kena fitnah. Gitu. Misalnya paling gampang anak-anak muda belum menikah, khawatir kena fitnah perempuan. Ya caranya gampang, jangan bergaul dengan perempuan, kan selesai itu. Kan gitu kan ya, tidak kena fitnah. Kenapa ya? Tidak bergaul dengan perempuan, jangan mengajar perempuan, tidak kena fitnah jadinya, kan gitu. Cara yang paling mudah adalah seperti itu, menjauh dari posisi fitnah tadi. Nggak bisa sekarang saya ada di situ, baik. Kalau gitu bagaimana caranya supaya tidak terkena itu? Dibentengi dirinya gitu kan. Misalnya di tempat kerja, perusahaan atau di kampus atau di mana lah kerja, kita bekerja satu ruangan dengan seorang perempuan, berdua saja ya, kita jangan mau, saya tak pindah ruang saja lah, daripada nanti jadi masalah gitu. Si perempuannya sudah punya suami, kita sudah punya istri, baik, tapi karena kita lama bersama-sama di situ nanti akan muncul setan gitu. Kan sali suhuma seton kan ya, yang ketiga adalah setan. Maka jangan mau begitu, wes cari kesempatan lain, cari tempat yang lain gitu. Oh enggak bisa, ini ruangnya cuma ada ini saja. Ya sudah, kita bikin sekat, bukan gitu, kasih sekat, tidak bisa saling bicara-bicara misalnya gitu loh ya, dijaga sendiri. Mungkin asalnya sih nggak apa-apa, bareng-bareng gitu, tapi lama-lama jadinya ya semakin dekat jadinya begitu. Kenapa? Karena itu tadi kita dekat-dekat dengan fitnah. Orang terfitnah oleh harta, ya jangan jadi bendahara kalau gitu. Saya tuh kalau ngelihat uang itu mesti bingung saya itu. Jadi lupa ini dites sopo itu, bingung gitu. Nah, jangan pegang harta kalau gitu. Sudah, maaf, saya jangan jadikan bendahara. Saya gak jadi pembantu umum saja lah gitu atau apalah, tapi jangan pegang uang. Nah, gitu loh. Caranya begitu, itu cara menghindari fitnah. Minta tolong pada temannya, saya itu tidak bisa amanah kalau gini. Sudah, jangan paksa saya untuk seperti ini. Gitu caranya ya. Tapi kalau terpaksa juga ya sekarang kita bikin sendiri, bikin cara supaya tidak jatuh ke situ, misalnya apalah, kita cari cara. Kembali ke sini ya, itu fitnah seperti itu. Nah kalau fitnahnya itu karena kekuasaan misalnya ya, dia suka atau seneng dipuji, ya jangan mau dipuji malahan. Jadi tempatkan diri pada tempat-tempat yang tidak mungkin orang memuji orang tadi.
Karena kalau orang dipuji terus jadi besar kepalanya, besar kepala lalu dia jadi sombong kan gitu kan. Nah, jangan menempatkan diri pada posisi yang seperti itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? 87. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya yakni Harun, antabawa ali qaumikuma, supaya kalian berdua menempat tinggalkan li qaumikuma, untuk kaum kalian berdua, bi Misra, di Mesir, buyutan, rumah-rumah. Jadi kalian menempatkan mereka berumah tinggal, punya rumah di Mesir, tinggal di Mesir. Wa ja'alu buyutakum kiblatan, dan jadikanlah oleh kalian buyutakum, rumah-rumah kalian itu kiblatan, kiblat. Nanti ada keterangannya nggih. Kiblat artinya tempat sholat atau untuk arah sholat. Wa aqimus sholata, dan kalian tegakkanlah sholat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Basyir, berilah kabar gembira. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu nantinya disuruh bertempat tinggal lagi di Mesir. Ketika Fir'aun kan sudah selamat, Fir'aun sudah terbunuh kan di laut. Akhirnya mereka balik lagi ke Mesir, bertempat tinggal di Mesir. Itu kaumnya Nabi Musa, kaum Bani Israel. Jadi mereka menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun lewat laut kan ya, lautnya terbelah, lalu Fir'aun mengejar, terus Fir'aunnya tenggelam. Nanti di ayat berikutnya kan ya, disebutkan di ayat berikutnya itu, lalu mereka disuruh tinggal di Mesir. Itu kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, antabawa'a liqaumikuma bi Misra buyutan, supaya menempatkan kaum mereka di Mesir. Terus waja'alu buyutakum kiblatan. Lah ini sebagian mengatakan itu mereka disuruh menjadikan rumahnya sebagai masjid, sholatnya di rumah gitu loh. Ij'alu buyutakum kiblatan ayatakhiduha masajida, jadikan sebagai masjid-masjid. Terus sebagian mengatakan juga ini kaitannya dengan keadaan mereka yang masih takut, khauf gitu loh, karena mereka dalam keadaan takut, belum yakin kalau sholat di luar, maka sholatnya di rumah. Fa'umiru ayusollu fi buyutihim, lalu mereka diperintahkan untuk sholat di rumah-rumah mereka itu. Jadi walhasil ij'alu buyutakum kiblatan, itu ij'alu buyutakum masajid. Yang lainnya lagi itu disuruh untuk banyak mengerjakan sholat gitu loh, bukan kok sholatnya harus di rumah, tapi di rumah itu juga digunakan untuk sholat. Itu sebagaimana sabda Nabi itu kan, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan gitu. Nah, kalau kita punya rumah, gunakan untuk sholat sunnah, tapi nggih kan afdalu sholatil mar'i itu fi baitihi ilal maktubah, paling baiknya sholat orang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah gitu, makanya kalau sholat taraweh di rumah atau di masjid, di rumah yang paling baik, baru di masjid gitu. Tapi tinimbang neng omah ya ora, neng masjid ya ora, ya neng masjid wae gitu. Neng omah saya nanti sholat tarawih di rumah, ternyata bangun-bangun pas adzan subuh gitu. Ya berarti ya daripada gitu ya sholat di masjid aja gitu loh ya, asalnya kan gitu. Nah kalau kita biasanya di masjid itu anak-anak kan, anak ibu atau ibu-ibu yang punya anak kecil itu kan biasanya susah kalau bangun malam, mungkin kecapean, ya sudah sholat di awal waktu saja, sesudah isya langsung sholat tahajud atau sholat tarawih itu. Tapi kalau yang lebih baik nanti di akhir malam, sepertiga malam, sebenarnya bukan sepertiga akhir, tapi kalau yang paling baik kan malam itu dibagi 6 nggih, kata Nabi kan. Sholat yang paling baik itu kayak sholatnya Nabi Daud, tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi 1/6 malam, setengah tambah sepertiga tambah setengah, gitu. Setengah tambah sepertiga tambah 1/6, itu jawabannya jumlahnya 1 kan gitu kan ya. Setengah itu kan 3/6, sepertiga itu 2/6, 3/6 tambah 2/6 tambah 1/6, hasilnya 6/6, 1. Jadi yang paling baik sebenarnya sholat malam itu tidak dekat-dekat dengan subuh, jadi sesudah tengah malam tapi
sebelum mendekati subuh gitu loh. Jadi kalau itu kita bagi 6, kalau malam itu kita bagi 6 gitu ya, itu berarti yang paling bagus itu 1/6 yang ketiga dan keempat. Betul ya? Kok ketiga tuh? 1 kali keempat ya, keempat dan kelima ya. 1/6 pertama, 1/6 kedua, 1/6 ketiga itu tidur gitu loh. Kan sesudah Isya ya. Nabi itu tidak suka ngobrol sesudah Isya dan tidak suka tidur sebelum Isya. Jadi gimana itu? Habis Isya segera tidur kalau tidak ada urusan. Setelah tidur nanti bangunnya sepertengah malam, tengah malam bangun, 1/3 malam itu sholat, lalu 1/6 malam itu tidur. Cuma ini beresiko kata saya tapi ini yang ngomong saya ini. Resikonya kita bablas gitu loh. Tidak bangun. Sudah habis sholat 2/3 malam 1/3 malam sholat, terus karena capek terus tidur, tangi-tangi sudah komat mendingan sudah selesai sholat subuhnya gitu, gara-gara tertidur pules gitu. Nah daripada gitu ya nggak usah tidur, daripada begitu lah ya. Tapi yang paling baik itu Rasul kan begitu juga kan ya. Rasul itu sudah sholat malam dia tidur, nanti dibangunkan oleh Bilal, bangunkan komat, nah gitu kan ya, dikomati. Jadi waja'alu buyutakum qiblatan tuh maksudnya sebagian ulama umiru bikasroti sholah, memperbanyak sholat, tidak hanya di masjid tapi juga di rumah. Di rumah itu yang lebih banyak sholatnya, rakaatnya maksudnya kan ya, rakaatnya kan lebih banyak jadinya. Qobliyah ba'diyah di rumah saja, sebelum berangkat ke masjid sholat dulu di rumah 2 rakaat baru berangkat ke masjid, lalu pulang sholat lagi di rumah 2 rakaat lagi, tergantung apa itu. Kalau itu sholat maghrib yang yang muakkadah kan yang sesudah maghrib, walaupun sebelum maghrib kan juga ada lah ya, sholat sebelum maghrib kan juga ada, tapi yang muakkadah, sunnah muakkadah sesudah maghrib 2 rakaat itu di rumah saja, jangan di masjid. Masjid kita gunakan untuk sholat wajib, nah gitu, sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Itu cara memakmurkan rumah kita begitu. Bahkan nanti kita lihat di kitab Sahih Bukhari juga ada kan, sahabat itu ada yang mengundang Nabi untuk sholat di rumahnya gitu. Ya Rasulullah, dia waktu itu sudah matanya sudah nggak begitu kelihatan, sudah buta atau sudah rabun gitulah ya. Ya Rasulullah, saya itu sudah jarang ke masjid gara-gara ini, maka datanglah ke rumah saya ya Rasulullah, saya itu bikin musola di rumah saya, tempat khusus untuk sholat, saya persilahkan jenengan untuk sholat di situ. Akhirnya Nabi datang, tanya di mana tempatnya, di sini ya Rasulullah. Terus Nabi sholat di situ, sholat sunnah. Nah gitu, jadi dalil bolehnya orang undang orang lain untuk dijak sholat ke rumahnya gitu. Diundang rumah saya untuk apa? Untuk sholat. Lah sholat, makan gitu loh. Ya makan ya boleh, tapi sholat kan ya boleh, ada dalilnya ya. Ya Rasulullah datang ke rumah saya untuk sholat, kan sholat di rumah saya, sholat sunnah. Sholat apa ya? Sholat sunnah saja, sholat sunnah mutlak gitu, sholat sunnah itu saja. Nabi juga pernah kan begitu ya, artinya boleh. Nah kita itu kadang-kadang masalah undangan lagi, undangan tuh mau undang orang saja kok bingung, sudah diundang saja toh, tidak ada masalah itu. Kalau coro Nabi dulu itu kan ada toh undangan makan, undangnya ya untuk makan saja, datang untuk makan. Di antara sahabiyah itu kan ada sahabiyah yang setiap hari Jumat masak itu, tujuannya untuk ngasih makan orang itu silakan diundang ke sana. Jadi para sahabat sampai menunggu-nunggu kapan hari Jumat, karena di hari Jumat selalu ada undangan dari ibu ini tadi, Bu sahabiyah ini tadi, undang untuk makan di rumahnya gitu loh, makan di rumahnya. Oh yang praktek itu malah seorang profesor ngajar di UNS, dia cerita pada kami dengan saya dan beberapa orang yang lain, saya itu kadang-kadang gitu, istri saya tuh suka masak, anak saya suka masak, lah saya yang bagian ngasih nafkahan ya, terus kami biasa ngundang jamaah masjid gitu. Jadi sholat maghrib gitu, Pak Profesornya tadi cerita itu, pokoknya semua yang sholat di jamaah masjid di sini silakan datang ke rumah kami untuk makan malam saja, makan malam terus pulang gitu. Yang berkenan, yang tidak ada urusan lain silakan datang ke rumah kami untuk makan malam, sudah disiapkan makan malam. Dalam rangka apa? Dalam rangka makan saja gitu. Bukan karena syukuran, bukan karena waliman, bukan karena akikoh, bukan karena apa ya, sekedar undangan untuk makan gitu. Wallahu alam, itu malah nyunah itu. Nyunah karena apa? Nabi melakukan gitu kok. Nah cuman ini ya, jangan dianggap sebagai sindiran loh ya. Mohon jangan dianggap sindiran, ini bukan apa-apa itu. Karena saya pernah ngomong begini, ini di satu tempat, besok harinya waktu kejadian yang sama terus ada makan gitu.
Saya bilang, wah ini saya jadi tidak enak ini, dikira saya nyindir. Enggak Ustaz, saya memang mau gini, jadi terus jangan begitu. Ini kalau karena disindir ya jangan gitu. Ini tadi gitu. Jadi walhasil kalau sekedar mau ngundang orang saja kan gitu saja boleh gitu, tanpa harus ada urusan apa-apa. Kalau orang Jawa kan harus golek-golek dulu. Ini dalam rangka apa ya saya ngundang? Dalam rangka masih makan itu saja, nggak apa-apa. Memang saya pengen ngasih makan orang, udah undang datang untuk makan, habis makan pulang, nah gitu. Udah nih. Kemudian wa aqimus shalah wa ja'alu buyutakum qiblatan, maka berkaitan dengan ini wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Makanya kan di ayat yang lain seperti di Al-Baqarah ayat 156 itu kan ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kalam Allah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nabi itu dalam hadis riwayatnya Abu Dawud, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholat, di hadis ke 1319 1319 ya, Sahih Bukhari, Abu Dawud, Sunan Nabi Dawud. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun, hazabahu itu ahzanahu, sedih gitu, sedih karena sesuatu, sholat, beliau sholat. Nabi itu kalau sedang sedih, ada urusan apa, ada musibah apa, susah, sholat. Nah gitu ya. Nah, kita juga gitu kalau mau ikuti Nabi ya. Susah, ini sedang sepi nih dagangan nih, nggak ada yang beli ya, saya sudah jual sejak tadi pagi nggak ada satupun yang beli ini ya, sholat saja. Susah kan, sholat gitu. Ada pemuda mau nikah, ngelamar berkali-kali ditolak itu, ngelamar gadis, ngelamar berkali-kali ditolak terus ya, sedih kan, sholat. Nah gitu loh ya, sedih. Nah, orang punya utang nggak bisa membayar utangnya, sedih, susah, dikejar-kejar utang terus, waduh harus bayar, belum bisa bayar lagi, susah kan, sholat. Itu kalau Nabi begitu, idza hazabahu amrun sholat, beliau sholat. Maka di hadis yang lain disebutkan Nabi itu ngomong pada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, ya Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat gitu. Nah, kita kan istirahatnya kan tidur, makan. Kalau kata teman saya, kita itu sama Nabi itu selisihnya cuma sedikit loh, kata dia gitu. Loh, kok sedikit gimana? Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan gitu. Selisihnya kan sedikit itu. Jadi Nabi sedikit ketawa, kita sedikit-sedikit ketawa gitu. Jadi bedanya cuma sedikit, kata teman saya. Kembali sini ya, baca Allah buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Berilah kabar gembira pada orang-orang beriman. Maksudnya kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya akan adanya pertolongan Allah pada Nabi Musa kan. Ini kan waktu sebelum Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, mereka kan tak terbayangkan itu gimana cara mengalahkan Fir'aun ini. Fir'aun itu punya pasukan banyak, punya panglima namanya Haman, punya teman namanya Korun kan gitu, punya saudagar, kalau kata kita sekarang konglomerat itu, konglomerat atau oligarki nih sekarang ya, oligarki, negara dikuasai oleh sekelompok orang saja, itu namanya Korun. Ini punya panglima namanya Haman, tidak terkalahkan. Tetapi Allah menolong, pertolongannya kan tidak tersangka, tidak terduga kan ya, dikejar-kejar terus diselamatkan di tempat yang merupakan disangka sebagai kebinasaan. Di depan ada laut, di belakang Fir'aun. Kata Bani Israel, inna lamudrokun, Musa, inna lamudrokun, kita ketangkep ini, kita dapatan sudah depan laut, belakang Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya robbi sayahdini, kan gitu kan ayatnya ya. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku itu Allah, atau Allah menolongku, Allah akan pasti menolongku. Bersama maksudnya pertolongan Allah. Sayahdini, Allah akan menunjuki aku. Saya memang nggak tahu cara selamat, tapi Allah akan menunjuki saya. Sayahdin, akan menunjuki sebentar lagi. Akhirnya disuruh memukulkan tongkatnya ke laut, lautnya terbelah jadi dua, tengah-tengahnya kosong, bisa dilewati, kan gitu. Sesuatu yang disangka sebagai kehancuran bagi mereka justru jadi penyelamat. Dulu di tahun 96, 97 itu kan bapak-bapak yang sudah ada waktu itu ya, bukan anak-anak muda ini, anak-anak muda ini belum lahir ini sebagiannya ya. 97, 98 itu kita tidak pernah terbayangkan bahwa Pak Harto itu akan turun, tidak pernah bayangkan itu.
Zaman saya sekolah itu, sejak TK sampai kuliah itu presidennya satu saja, Soeharto itu. Kan gitu kan, saya sekolah itu tahun berapa mulai sekolah itu? Tahun 80-an barangkali ya, 80 sampai kuliah itu selesai 99 ya, lulusnya itu 99, berarti kan di akhir-akhir itu tidak pernah terpikirkan kita itu namanya presiden mesti Pak Harto, tidak pernah berpikir yang lain. Tapi ternyata turun juga itu, turun sampai orang terheran-heran kok bisa Jenderal Soeharto yang sekian puluh tahun berkuasa kok bisa turun. Ya karena Allah menghendaki saja gitu loh. Allah menghendaki, jadi diturunkan oleh Allah yang kita tidak pernah menduga sebelumnya. Sama sebagaimana dulu Presiden Soekarno juga gitu, lebih lagi malahan gitu. Saya belum lahir ya, cuman dapat cerita saja kan, disebut sebagai PJM apa itu, Paduka Yang Mulia, PBR, pemimpin besar revolusi, kan gitu kan ya. Apalagi pokoknya presiden seumur hidup sudah, apalagi mandataris MPR, presiden seumur hidup, apalagi banyak sekali gelarnya. Itu tidak terbayangkan bahwa dia akan turun pada tahun 65 ya, 66 akhirnya turunkan jadi orang biasa, tidak lagi jadi presiden, kan begitu. Termasuk juga temennya, ya ini namanya Joseph Broz Tito, presiden Yugoslavia itu. Joseph Broz Tito itu sangat dicintai oleh rakyatnya, cuman akhirnya dia sakit. Konon kalau kata orang sekarang mungkin kayak sakit diabetes itu, diabetes mellitus, sakit gula, terus luka di tangannya itu luka. Biasa kalau orang sakit gula kan lukanya jadi ngoreng gitu ya, jadi apa namanya, ada infeksinya itu, ada koreng itu bahasa Indonesianya apa tuh? Bahasa Jawanya ngoreng itu, terus diamputasi, tidak bisa tidak, ini kalau dibiarkan nanti akan menjadi diamputasi, tangannya diamputasi, lalu tangan yang kanan kena juga, awalnya malah kaki dulu ya, kakinya yang kanan kena gitu, diamputasi kakinya, tangannya juga gitu, diamputasi tangannya, akhirnya cuma tinggal badan saja, jadi nggak punya tangan, nggak punya kaki, sudah akhirnya tetap juga mati. Joseph Broz Tito itu mati dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Itu orang yang sangat dimuliakan oleh rakyatnya, saking mulianya rakyat itu tidak mau dia mati. Karena tidak mau dia mati, diselamatkan dengan cara diamputasi tadi, sampai akhirnya toh Allah mengambil juga nyawanya. Lo kan gitu ya. Maka kembali ke sini tadi, kembali kepada Basyiril Mukminin, bahwa orang beriman akan menang, itu sudah qot'i dari Allah. Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan itu terjadi, gitu loh ya. Maka ya sabar saja. Mungkin ketika kita sudah mati nanti ya tidak apa-apa, tapi tetap akan menang karena itu sudah jadi sunnatullah. Orang-orang beriman akan menang, orang-orang kafir itu akan dikalahkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita ngerujuk ke kejadian di masa Nabi, ketika Persia dan Romawi itu berperang, orang Islam ini sama-sama orang jahiliyah loh ini, maksudnya orang Arab itu, orang musyrik itu menjagoi Persia, karena orang Persia itu paganis, menyembah patung, sama seperti mereka. Lah orang beriman itu menjagoi apa itu? Romawi, karena Romawi itu orang Nasrani, lebih dekat pada orang beriman, orang Islam gitu loh. Sehingga ketika Persia mengalahkan Romawi, sedih orang-orang Islam itu. Padahal ya tidak ada apa-apa loh ini. Itu barangkali gambaran saya kayak kita ngelihat Piala Dunia gitu loh. Piala Dunia, satunya jagoi, kemarin tuh finalnya siapa kemarin? Argentina ya. Argentina lawan Prancis. Nah, itu satunya jagoi Prancis, satunya jagoi Argentina gitu kan. Nanti kalau satunya menang kan satunya susah gitu kan. Nah, ini juga sama. Ini satunya jagoi Romawi, satunya jagoi Persia. Lah terus ketika Persia menang, orang-orang musyrikin ini berpesta pula, senang mereka karena Persia mengalahkan Romawi itu. Lah turun surat Ar-Rum itu. Lah akhirnya kan karena surat Ar-Rum itu Nabi mengatakan pada Abu Bakar mengatakan pokoknya nanti Romawi akan menang melawan Persia karena ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Aneh gitu kan. Bid'un itu adalah kata bilangan dalam bahasa Arab antara 3 sampai 9. 3 sampai 9. Bid'i sinin artinya 3 tahun sampai 9 tahun. Gitu loh. Lah Abu Bakar itu ketika diomongi Rasulullah gitu, yakin dengan sabda Rasul, yakin dengan Al-Qur'an,
kata Abu Bakar, nanti Persia akan kalah, nanti Romawi akan menang. Sekarang kalian senang-senang dulu, tapi nanti kalah itu, mesti kalah, dikalahkan oleh Romawi. Wah, nggak mungkin, Persia sudah menang kayak gini, nggak mungkin kalah itu, kata orang-orang kafir. Kata Abu Bakar, iya, pasti menang, orang orang Romawi akan mengalahkan Persia. Wah, kamu cuman tertipu oleh omongan-omongan. Enggak, saya yakin itu. Jalan 3 tahun belum terjadi, 4 tahun belum terjadi, orang sudah mencibir pada Abu Bakar. Wah, kamu kalah sudah, sudah jelas kalah ini. Nah, tapi kan Allah bilangnya bid isinin gitu. Ternyata konon sampai 8 tahun, di tahun ke-8 itulah Romawi mengalahkan Persia. Oh, gitu loh ya. Jadi contoh keyakinan para sahabat terhadap kemenangan hal-hal begitu itu, walaupun ini bukan orang muslim ini, bodoh-bodoh bukan orang Islamnya, tapi yang satu ahli kitab, yang satunya penyembah patung. Orang kafir lebih suka pada penyembah patung, orang beriman lebih suka kepada ahli kitab. Demikian juga hanya dengan janji kemenangan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita mau menang? Loh, kita di sini saja loh, kita terhimpit. Kata para sahabat, gimana ya Abu Bakar? Ini kita terhimpit kayak gini loh. Enggak, Rasul itu jangan janjikan nanti kita itu akan sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Yaman, sampai kemana-mana. Tapi kapan? Enggak tahu kita. Tapi akan sampai ke sana. Gitu. Akan sampai ke sana. Gitu. Tapi mereka yakin dengan itu dan akhirnya terbukti walaupun sebagian sahabat tidak mengalaminya. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Tidak ada, nggih. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.